Moshi Moshi, selamat datang di YouTube channel Misana Sora, channel keduanya Sora untuk pembacaan kartu tarot. Apa kabar? Semoga pasti kamu baik-baik saja ya. Hari ini kita baca-baca lagi. Namun untuk kamu yang belum subscribe YouTube channelnya Sora, silahkan di subscribe. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Hari ini kita akan membahas tentang sebuah tema, yaitu awalnya ya dia yakin dengan keputusannya meninggalkan kamu. Namun sekarang mulai ada penyesalan. Ya, yang meninggalkan kamu mulai merasa menyesal ya. Sora akan selalu mengingatkan dan menekankan bahwa pembacaan di channel ini sifatnya umum, bukan pribadi atau personal. Jadi kalau ada yang nggak cocok, wajar-wajar aja, santai-santai aja, karena namanya energi banyak orang. Kamu harus memilih, disesuaikan dengan kondisi dan keadaan kamu. Karena saya tidak tahu berapa persen akan bisa resonate-nya. Kalau kamu pingin energi fokus cuma buat kamu, nggak terbagi-bagi sama yang lain, silahkan baca pribadi berbayar ke Sora_tarot di Instagram. Ya, kalau energi bersama ya maklum aja. Pembacaan ini bisa untuk pria dan wanita, tua muda tidak menjadi masalah, yang penting 18 tahun ke atas. Bisa sedang terjadi, sudah terjadi, atau akan terjadi ke depannya. Ya, terbolak-balik energinya sangat mungkin antara kamu dengan orang yang kamu pikirkan. Dan bisa untuk segala jenis hubungan. Hubungan cinta segitiga, hubungan cinta segi 8, lalu juga mungkin saja untuk pasangan sah, mungkin saja yang baru pendekatan, HTS-an, dan teman-temannya. Oke. Tarik nafas, hembus nafas. Oke. Kita lihat energi dari seseorang yang mulai muncul penyesalan setelah meninggalkan kamu. Oke. Ada energi apa? Confusion. Teman-teman, orang ini sekarang sedang sangat-sangat bingung ya. Mulai ada energi-energi bingung, energi-energi nggak yakin apakah keputusan dia sudah benar ninggalin kamu gitu ya. Karena sekarang pikirannya tuh mulai kayak berkabut gitu ya. Karena sekarang dia mulai nggak yakin ya, unsure gitu ya. Dia nggak yakin sama kebulatan keputusan dia ya. Karena mungkin saja di sini ada sesuatu yang mulai membuat dia merasa ragu, karena ada mungkin energi galau, energi mumet ya, ketika dia telah meninggalkan kamu, teman-teman, tuh sangat mungkin sekali ya. Tapi sangat mungkin dia meninggalkan kamu juga karena dia menyadari situasi dan keadaan dia belum jelas, masih banyak ketidakpastian dalam hubungan dia dengan kamu, atau mungkin masa depan dia, dan banyak hal yang belum dia yakin. Ada energi spying. Saat ini dia mulai getol, mulai rajin untuk memantau kamu. Mungkin melalui sosial media kamu, atau entah offline, nanyain sama teman-teman kamu dan sebagainya. Karena sangat mungkin dia masih sangat kepo sama kamu, teman-teman. Ternyata sekarang bermula untuk kepo, nyari soal informasi soal kamu dan pantauin kamu. Ada energi open heart. Sepertinya ada seseorang yang hatinya mulai terbuka, teman-teman. Mulai terbuka, mulai bisa menerima getaran cinta sama kamu, mulai bisa menyadari bagaimana perasaan dia sama kamu seperti apa. Mungkin selama ini orang ini ada yang sudah memilih untuk blocking, nutup perasaan dia sama kamu, ngejauhin kamu, ninggalin kamu. Tapi ternyata energi cinta ke kamu, perasaan dia sama kamu ternyata tidak bisa hilang. Dan justru sekarang dia merasakan yang apa yang mungkin pernah kamu rasakan atau sedang kamu rasakan. Dan energi ini terbuka justru ketika sudah ada batasan di antara kalian. Ketika sudah ada batasan, ketika dia sudah meninggalkan kamu, kamu juga sudah mungkin dia ninggalin kamu, kamu juga mungkin tidak mencari dia lagi. Kamu merasa sudah cukup, kamu era membuat batasan, kamu mungkin menjauhi dia, kamu mungkin gak respon dia, kamu juga mungkin ada beberapa yang ngeblok dia dan sebagainya, teman-teman. Nah, energi ini sekarang mulai semakin membuat dia galau ya. Awalnya nggak apa-apa, awalnya yakin, teman-teman. Sekarang hatinya penuh dengan kabut kebingungan ya. Dan orang ini sangat mungkin, kenapa sih dia mulai menyesal? Karena sekarang perasaan dia mulai tidak tenang. Ada perasaan gelisah, perasaan dia mungkin berantakan, entah hatinya, entah moodnya, entah pikirannya. Oke. Sebelum kita lanjut, kita lihat dulu siapa sih ciri-ciri si orang ini. Siapa ciri-ciri si orang ini? Energi Ten of Swords, sepertinya banyak yang putus asa.
Banyak juga yang dari kalian itu berasa seperti ada energi pengkhianatan karena mungkin saja ditinggalkan tanpa penjelasan, dia ghosting, dia ngilang kayak gitu ya. Karena di sini ada energi pengkhianatan juga teman-teman ya. Jadi sangat mungkin banget ada energi rasa sakit dari pengkhianatan dalam hubungan ini antara kamu sama dia. Itu yang mungkin terjadi ya teman-teman. Tapi ini juga bisa saja menandakan bahwa orang ini adalah orang yang sedang dalam kondisi sangat-sangat terpuruk ya teman-teman. Ada energi choices ya, Seven of Cups. Sepertinya sebelum aku mengungkap siapa orang ini, di sini lebih terjelaskan, justru yang nampaknya lebih penting adalah kenapa sih alasan orang ini mungkin sekali mengghosting kamu atau meninggalkan kamu ya. Karena ternyata di sini sangat mungkin orang ini seperti masih bingung dengan keputusan jelas apa yang dia mau. Entah di sini ada orang lain, ada orang ketiga, kelima, ke-15 gitu ya. Ada opsi lain. Tapi di sini juga seperti mungkin dia bingung siapa yang harus dia utamakan. Mungkin ada keluarganya, mungkin ada kerjaan, mungkin ada diri dia sendiri, mungkin ada impian-impian. Jadi seperti energinya itu energi bingung, energi galau, sehingga sangat mungkin banget dia seperti susah untuk ngambil keputusan teman-teman ya. Karena sangat mungkin sekali ya, orang ini masih berjuang untuk bisa King of Cups, masih berjuang untuk bisa tegas dengan perasaannya, untuk bisa jelas dengan perasaannya. Artinya mungkin saja orang ini memang masih penuh dengan menggantung, tidak jelas dan tidak tegas dengan perasaan dia sendiri. Itu yang akhirnya berpengaruh sama hubungan dengan kamu. Selain itu ada Ten of Pentacles. Sepertinya ada yang masih berkonsentrasi sama urusan keluarga. Sepertinya mungkin ada kesuksesan yang belum dia raih untuk jangka panjang teman-teman ya. Karena mungkin banget di sini terasa banget bahwa ada energi dari seseorang yang mungkin punya beban harus membawa nama keluarga, jadi tulang punggung keluarga ya. Dan orang ini seperti banyak yang berkonsentrasi untuk pekerjaannya dia ya teman-teman. Masih berusaha untuk ke sana prioritasnya, sehingga mungkin saja kamu bukanlah prioritas dia, sayang dia bingung ya teman-teman. Ada yang lain, hatinya belum jelas, dan prioritas dia masih banyak ke arah keuangan atau finansial. Rasanya lebih oke kita pakai kartu yang ini ya, buat tahu ciri-cirinya. Kita coba lihat ya teman-teman, jangan bosan-bosan ya, karena ada beberapa kartu yang aku rasa tuh terakhiran ini tuh lagi kuat banget, cocoknya, resonate-nya gitu. Jadi aku mungkin akan sering pakai kartu-kartu yang aku rasa kuat banget energinya untuk cocok. Orang ini tuh kaku, susah untuk adaptasi, keras, orang yang cukup ngotot, tidak suka yang namanya perubahan sebenarnya. Ya, apa-apa itu dia tuh selalu kaku orangnya. Susah adaptasi, susah penyesuaian. Ya. Sebenarnya orang ini cenderung cerdas, ya. Cepat ngambil keputusan, cepat berpikir sebenarnya. Komunikatif ya teman-teman. Dan sebenarnya awalnya itu adalah orang yang cukup banyak sikap untuk positif, ya. Namun karena begitu banyak masalah, ya, orang ini menarik diri. Lalu habis itu orang ini seperti sulit untuk percaya sama orang lain, ya. Biasanya gitu, kalau orang udah pernah berkhianat, dia seperti ketakutan sendiri, takut disakiti atau takut dikhianati, teman-teman. Ya. Orang ini diam-diam mengobservasi, orang yang penuh dengan misterius, orangnya perfeksionis, ya. Jadi mungkin banget dia jadi banyak pilih ini dan itu karena perfeksionis. Keluarnya angka 7 di sini bisa berarti ini double ya. Ini angka 7 ini kuat. Mungkin saja kamu sudah jalan sama dia selama 7 bulan, 7 tahun, atau dia sudah hilang dari radar kamu selama 7 bulan misalnya, atau nomor handphonenya dia nomor handphone kamu, atau plat nomor kendaraan terdiri dari angka 4, 5, atau 7 ini teman-teman. Dan saat ini orang ini sedang dalam vibrasi yang lebih rendah, ya. Karena orang ini punya banyak ketakutan, kemarahan, negative thinking karena situasi stres dan sebagainya. Kita sekarang coba lihat kenapa dia mulai menyesal sama keputusan dia untuk meninggalkan kamu. Ada energi ternyata banyak hal-hal tidak terduga yang terjadi ketika dia meninggalkan kamu. Perasaan yang mungkin tidak lagi sama. Lalu mungkin di sini ada rasa keterhilangan. Lalu di sini dia ngerasa kok banyak hal itu berubah ekstrim banget ternyata tanpa adanya kamu, ya.
Semakin dia berusaha lari dari perasaan dia ke kamu, semakin dia mungkin sekali keingatan, ya. Dia berusaha escape, berusaha bersembunyi dari perasaan dia sama kamu. Tapi ternyata batin terdalam itu sangat terobsesi sama kamu, masih clinging, masih terikat ya teman-teman, dan tidak bisa lepas dari kamu begitu saja. Seperti ada energi yang mengikat dia teman-teman, susah lepas. Dia mau menjauh, tapi ternyata secara tidak terduga batin terdalam itu menginginkan hadirnya kamu. Dan justru ini terjadi di saat kamu sudah bisa melepaskan dengan ikhlas si orang ini. Ya, jadi ini sebuah petunjuk teman-teman untuk kalian yang mungkin belum sampai ke cerita ini. Mungkin bisa lakukan salah satunya adalah dilepaskan dulu dengan seikhlas-ikhlasnya. Baru mungkin bisa terjadi hal ini teman-teman. Karena ketika energinya sudah dilepaskan, ada energi kelembutan di sana, lebih lentur gitu ya. Dan ternyata orang ini kehilangan suatu kesetiaan. Kamu adalah seseorang yang paling bisa dia percaya, seseorang yang paling bisa dia andalkan, kayak gitu ya. Seseorang yang paling bisa dia percaya. Dia kehilangan kesetiaan itu. Aku sudah bilang mungkin bisa aku bilang mungkin ribuan kali atau puluhan ribu kali aku selalu ngomong diulang-ulang. Zaman sekarang kesetiaan dan kejujuran adalah dua hal yang super mahal. Ya, aku bisa bilang ini adalah barang yang mewah. Ya, ibaratnya kalau jadi barang, dia itu barang yang mewah. Jadi kesetiaan dan kejujuran adalah suatu kesetiaan, kejujuran, ketulusan. Ya, itu adalah sesuatu yang sangat mewah menurut aku. Ya, jadi ya dia kehilangan sesuatu yang mewah. Namanya mewah itu harganya mahal banget, sangat berharga. Ya. Karena sekarang baru mungkin dia seperti terbukakan, lebih tersadar bagaimana sih pentingnya kamu dalam kehidupan dia. Sebelumnya mungkin dia tidak benar-benar memahami betapa pentingnya kamu di dalam kehidupan dia. Seperti apa sih dampaknya kamu ke dalam kehidupan dia? Sejauh apa sih pentingnya kamu dalam hidupnya dia? Dia pun gak tahu kenapa dia seperti galau sangat mendalam, obscurity ya. Dia pun gak ngerti, penuh dengan misteri kenapa dia jadi galau. Dan di sini juga sangat mungkin ada intuisi secara batin, terkoneksi secara telepati batin. Dan ternyata dia juga masih sangat terpesona sama kecantikan kamu, keindahan kamu. Kamu juga punya hati yang sangat baik sama dia teman-teman, ada energi lembut. Sehingga dia sangat ingin kembali teman-teman. Ya, return, dia ingin kembali. Dia berharap adanya kesempatan kedua gitu ya. Masih ada nggak ya aku kesempatan kedua setelah dia yang meninggalkan, tapi dia juga yang nyesel teman-teman. Ya, karena perspektif dia, pikiran dia berubah ketika mungkin sudah lebih jelas, sudah bisa lebih memaknai, sudah lebih bisa mengerti bagaimana perasaan dia sama kamu sebenarnya teman-teman. Dia sebenarnya awalnya tuh khawatir, seperti nggak siap kalau terlalu serius ya, karena dia pernah disakiti sebelumnya, mungkin pernah gagal dalam hubungan dan sebagainya teman-teman. Ya, dia tuh sangat sayang kamu, tapi dia tuh lari dari kamu, dia juga bingung kenapa, makanya dia mulai nyesel kan, gitu. Ada beberapa yang takut sepertinya, mungkin takut ditinggalkan, takut tersakiti, karena dia pernah menyakiti duluan, jadi paranoid sendiri gitu loh. Kepikiran kamu tuh kuat banget, bikin dia jadi kayak mau gila, kepikiran terus ya. Aku berharap masih ada masa depan sama kamu satu hari nanti. Gak ada orang lain lagi selain kamu. Dia berpikir sepanjang waktu tentang kamu. Tidak peduli apapun yang terjadi, hati aku selalu kembali ke kamu. Jadi kayak dia nggak bisa jauh dari kamu karena pikirannya terus concern ke kamu teman-teman. Aku sudah tidak sama lagi, mungkin cara berpikirnya, mungkin apa yang dia rasain gitu loh. Dan tidak ada orang lain yang ternyata bisa dibandingkan sama kamu. Jadi kalau dia ternyata ada orang yang lain, ternyata setelah dia lihat, setelah dia amati, itu nggak sama kamu. Dan diam-diam ternyata dia masih sangat terobsesi sama kamu.
Tolong maafin aku ya, aku tahu aku sudah bikin segala sesuatunya berantakan. Aku sebenarnya masih takut aku nyakitin kamu lagi. Dan aku benci jauh dari kamu, karena ini seperti ngerasa ngebuat dia tersiksa, teman-teman. Ya, jadi sebenarnya orang ini sangat-sangat berasa stres ketika dia jauh dari kamu. Dia ngerasa bersalah juga, dan ternyata dia masih sangat-sangat terobsesi. Ada kekosongan yang luar biasa tanpa kamu. I feel empty without you. Dan dia yakin bahwa kalian berdua bisa benar-benar disembuhkan. Oke, selain kesempatan kedua, apa yang dia inginkan dari kamu? Teman-teman, dia pengen berdamai sama kamu ya, pengen ada ketenangan, kedamaian, peace ya, untuk membawa energi harmoni dan keseimbangan teman-teman antara kamu sama dia. Ya. Orang ini sebenarnya harga dirinya tinggi loh, dan dia seperti ingin membuang harga diri dia, dia pengen menurunkan harga diri dia buat kamu teman-teman. Ya. Karena dia sudah tidak bisa lagi menahan stres ini tanpa kamu. Ya. Jadi dia pasti kembali. Dan energi ini sangat kuat terasa justru karena memang salah satunya ada koneksi dari past life antara kamu sama dia. Ya. Jadi ada pola berulang di sini, ada koneksi spiritual di sini antara kamu sama dia. Dan orang ini pingin datang ke kamu karena sepertinya ada kalian yang LDR ya, dan orang ini sangat mungkin tidak tahan untuk terus-terusan LDR sama kamu. Sora, masukannya dong Sora. Oke, kita coba lihat ya masukan buat kamu. Teman-teman, kalau kamu masih punya compassion tuh cinta kasih ya, kelembutan hati, dan kamu punya perasaan yang sangat mendalam sama dia, kamu mungkin bisa memberikan dia kesempatan di Ace of Cups ya. Karena ini sangat mungkin ada pembaharuan hati teman-teman di sini ya. Dan ini saatnya kamu yang ambil keputusan sendiri ya. Oke, kamu bisa nilai dari apakah situasi dia sudah lebih stabil, apakah dia memang benar-benar bisa diandalkan dan bisa dipercaya teman-teman ya. Jadi itu yang salah satu jadi petunjuknya ya. Kalau kamu sudah bisa melihat dia tegas, stabil, kamu mungkin boleh pertimbangkan ya. Dan yang pastinya adalah kamu harus tahu bahwa kamu punya energi yang kuat ya di Queen of Wands. Dan kamu bisa melihat dari bagaimana dia menunjukkan sama kamu pengorbanan dia dalam mengusahakan hubungan ini. Dan apakah dia sudah bisa mandiri secara keuangan ya. Itu kan salah satu yang jadi isu dalam masalah hubungan ini. Itu mungkin yang bisa jadi kamu berikan pertimbangan teman-teman. Ya, itu aja kalau dari kartunya Sora. Tapi yang pastinya pilihan kamu mengikuti kata hati kamu juga, dan kamu punya energi confidence, percaya diri bahwa segala sesuatu bisa lebih baik. Karena kalau aku lihat di sini ada sesuatu yang mungkin akan di renewal, diperbaiki atau diperbaharui. Oke? Sebelum kita ke zodiaknya, Sora izin. Yang masih mau beli gelang kelembutan bulan, saat ini stoknya terus turun. Jadi kalau mau beli silahkan teman-teman. Harganya 250.000, di Tokopedia 270.000, bebas mau beli di mana. Dan membawa energi positif, membawa energi feminim, membawa energi ketenangan, kedamaian teman-teman ya. Infinity, cinta tanpa batas, dan bintang lambang dari harapan positif. Buat teman-teman yang mungkin suka emosian, bingung sama keputusan, kamu bisa beli ini. Dia juga membooster aura, dan aku sudah program karena ada energinya di sana. Ya, aku sudah program dengan energi positif pastinya teman-teman. Oke? Bukan gelang biasa-biasa aja. Kalau sudah habis, aku tidak melayani PO satuan. Ambil di supplier besar mesti banyak teman-teman. Oke, sekarang kita lihat astrologi yang terungkap ya. Ada Gemini, Scorpio, Virgo, Taurus, Aries, Cancer, dan Pisces. Itu adalah yang cukup kuat ya dalam pembacaan hari ini. Kita akan coba lihat alfabet yang terungkap. Ini bisa jadi alfabet kamu, bisa jadi alfabet dia. Untuk teman-teman yang kepingin untuk baca pribadi, ketemu sama Sora langsung, boleh banget ya teman-teman ya. Silakan di Instagram Sora @sora_tarot. Oke. Lalu untuk yang ketemu itu untuk yang Jakarta dan sekitarnya. Yang mau online juga boleh banget.
atau kepingin untuk belajar tarot. Atau teman-teman pingin dibuatkan video seperti apa yang sedang kamu tonton pada saat ini, tapi cuman untuk kamu teman-teman. Itu silahkan banget ya, boleh banget teman-teman yang mau dibuatkan video. Jadi bisa nonton pada saat waktunya kosong, kayak gitu. Ya, oke. Atau teman-teman ingin baca bazi buat tahu jalan hidup sendiri, presisinya sangat tinggi juga boleh. Ya teman-teman ya. MRCK, FIYJ, AAQI, POSB, BW. 1, 2, 3 pause. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata, Sora minta maaf. Sora doakan yang terbaik untuk kamu. Sampai kita ketemu lagi di pembacaan yang berikutnya ya teman-teman. Jangan lupa Sora tunggu ya. Main juga ke channel pertama di Sora yang Tarot. Bye-bye.